Loh, ini malah jadi muter seperti ini. Bentar ya. Oke. Buka lagi, Naim. Buka lagi. Tuh, ini lagi ngehang lagi. Maaf. Sudah lelah komputernya ya. Saya putar dulu. Oke. Nah, kalau yang pada kurva kesetimbangan kan kalau PV-nya kan kayak gini ya, yang di dalam kubah itu loh, ya kan. Nah, ini misalnya ini garis isotermalnya, gitu ya. Nah, ini misalnya yang saturated liquid kan A, yang B ini adalah saturated vapornya, ya enggak. Ini liquid, ya kan. Biasanya ini solid, liquid, kemudian ini campuran, dan yang ini gasnya, ya. Yang superheated itu di sini ya. Di sini ada titik kritisnya. Nah, kalau lihat ya ini volume ya. Nah, sifat kita tulislah ini saturated liquid, yang ini adalah saturated vapornya. Jadi sebenarnya sifat di antara titik A sampai B ya zonanya ini ya ini kan sebenarnya dipengaruhi oleh sifatnya dari saturated liquid dan saturated vapor karena kan dia campuran ya di sini campuran liquid dan vapor di mana kalau semakin ke arah kanan dalam artian ke arah si B ya ini tuh sifatnya lebih mirip ke saturated vapornya gitu karena dia jumlah uapnya itu semakin banyak ya sehingga nanti di sini fraksi massa uapnya pada titik B ini kita tulis dengan XV ini adalah 1 dan fraksi massa liquidnya sama dengan 0. Nah, hal yang sama untuk di titik A. Nah, kalau pas di titik A ya, itu nilai fraksi liquidnya sama dengan 1, nilai fraksi uapnya sama dengan 0 vapor. Ya, saya tulis lagi di sini untuk titik B, di mana dia saturated vapor, maka dia fraksi vapornya itu sama dengan 1 dan fraksi liquidnya yang sama dengan 0. Ya. Nah, kalau misalnya dilihat, berarti makin ke sana kan sebenarnya perbandingan volumenya antara si liquid sama yang si vapor, makin sana makin banyak vapornya, makin ke kiri makin banyak cairannya gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau misalnya ada soal gitu ya, diketahui ya. Nah, misalnya nanti kita tahu di sini, di titik katakanlah di sinilah C gitu ya. Nah, diketahui di situ ada fraksi massa liquidnya di titik C itu adalah 0,6 ya karena semakin ke sana kan semakin besar ya, semakin ke sana semakin kecil katakanlah seperti itu. Maka nanti fraksi vapornya itu adalah 1 dikurangi dengan 0,6. Karena fraksi kan nilainya pasti 1 ya, sehingga 0,4. Nah, nanti ya sifatnya, sifat dari UVSH-nya itu akan dipengaruhi oleh ini komposisi dari fraksi massa liquid dan vapornya. Sehingga nih, misalnya saya mau mencari nilai dari entalpi dari titik C ya, entalpi dari titik C-nya itu. Maka nanti dia itu dihitungnya dari fraksi liquidnya dikalikan dari entalpi saturated liquid ya, kemudian ditambah dengan fraksi vapornya dikali dengan entalpi saturated vapornya. Jadi kalau misalnya di situ tadi fraksi massanya liquidnya adalah 0,6, berarti 0,6 dikalikan dengan entalpinya saturated liquid berapa gitu ya. Entalpi sini berapa gitu ya. Kemudian ditambah dengan 1 dikurangi dengan 0,6 dikalikan dengan saturated vapornya ya, yang di sini berapa. Maka nanti baru ketemu entalpinya yang di titik C-nya tadi berapa. Nah, nanti
rumus ini itu berlaku untuk karakteristik atau properties yang lain. Jadi untuk si spesifik volumenya, kemudian untuk energi dalamnya, dan juga untuk entropinya gitu. Ya, jadi nanti untuk entalpi ya, pembacaan dari steam tabel harusnya udah bisa ya. Jadi kalau misalnya saya mau tahu berapa sih entalpi dari saturated liquid air pada suhu 100 derajat Celcius gitu ya. Maka ya 100 derajat Celcius. Nih ya, nah di sini dicari tadi entalpi itu pada daerah sini. Berarti saturated liquidnya 419,1 kilojoule per kilogram, kemudian untuk entalpi vapornya itu saturated vapornya 2676 kilojoule per kilogram. Kalau kemarin misalnya nih ya, kemarin tuh kan ada yang ngitung-ngitung delta vapor ya, di mana di 298 ada kan, kemarin kan ada yang reaksinya itu berubah dari liquid, datanya liquid tapi dia berubah jadi gas, ya enggak? Yang air kemarin. Nah, itu juga bisa selain dihitung panas penguapannya itu menggunakan delta H formation air pada fase liquid dan gas, juga bisa dilihat dari steam tabelnya. Kita lihat delta H 298. 298, 300, 300, 298. Nah, ini ya. Ini 1, 2, 3, 4 di sini ya. Ini benar kan entalpi? Iya, nih di entalpi 298 di sini perubahan. Nah, nanti kalau misalnya saturated liquidnya ya dan vapornya ini dikurangi ya. Jadi saturated vapor, entalpi saturated vapor dikurangi dengan entalpi saturated liquidnya, nanti akan ketemu ini. Coba kalian kalikan dengan masanya. Jadi asumsinya kemarin kalau 1 mol itu 44 kilojoule sekian ya. Nah, ini coba nanti dikalikan dengan 44.000 ya, bukan 44,44.000 sekian. Nah, ini dikalikan dengan MR. Kalau misalnya 1 mol air gitu ya, H2O, itu kan berarti nanti masanya itu setara dengan ini kalau misalnya 1 kilomol berarti 18 kilogram air kan. Nah, ini coba dikalikan, pasti ketemunya mendekati, kalau nggak selisih dikit lah ya, sekitar ya mendekati di 44.000 sekian kilojoule. Ini bisa dihitung dengan menggunakan steam table, atau kemarin bisa dihitung dengan menggunakan delta H formation gitu. Itu ya, jadi yang perlu saya tekankan di sini kalau membaca satu rated steam dibutuhkan satu data aja, sehingga nanti kalian bisa menentukan properties yang lain. Jadi misalnya diketahui entalpi suatu saturated vapor ya, jadi entalpi steamnya gitu ya. Saturated vapor misalnya di 3000 sekian gitu ya. Nah, maka nanti bisa diketahui itu pada suhu dan tekanan berapa. Tinggal digolek aja, misalnya sekitar 3100 gitu ya, gampang lah ya, angka 3100. 3100. Oh, berarti dia masuknya ke super, ya 3100 masih ada. 3100. Oh, ini 2500. Ya, kita kurangin deh ya. Misalnya di angka 2500. Kelamaan nyarinya. 2500 ada nggak? 2500, 2700, 2600, 2565. Mana nih? Oh, ini berarti negatif sekali ya. Berarti di bawah 0 derajat Celcius ya. Ya, misalnya 2500, 2600, atau ya misalnya 2600 lah di sini.
Nah, berarti kan ada di sekitar sini ya untuk entalpi saturated vapor. Nanti kalian dari sini bisa mencari properties yang lain ya, misalnya kalau mau dicari pas banget daerah sini, nanti dari sini bisa dilakukan interpolasi. Misalnya kalian ingin mencari temperaturnya ini dalam Kelvin, atau misalnya nanti dicari berapa tekanannya dalam Kelvin gitu ya. Jadi yang penting membutuhkan satu data untuk menentukan properties yang lain kalau yang di saturated steam. Tapi kalau yang di superheated steam, kalian harus butuh dua data supaya kondisi atau properties yang lainnya itu pada keadaan tersebut bisa diketahui. Itu aja yang mau saya sampaikan di steam table. Udah selesai pertemuan sore hari ini. Minggu depan kita akan masuk ke hukum kedua termodinamika. Kemudian ada pertanyaan siang hari ini, tadi ya, sekitar siang, kapan kuisnya Bu? Jadi insya Allah kuisnya akan dilakukan sebelum UTS di pertemuan terakhir, setelah semua materi sebelum UTS yang akan diujikan untuk UTS ini selesai. Jadi nanti kuisnya itu sudah langsung lengkap gitu ya, soal yang meliputi semua materi yang dipelajari sebelum UTS. Itu aja. Jadi bisa untuk simulasi kalian nanti ya, untuk bisa menentukan lah ya waktu mengerjakan 4 soal misalnya dalam waktu 100 menit, itu kira-kira bisa atau enggak, sambil direka-reka. Seperti itu aja yang mau saya sampaikan sore hari ini. Semoga tidak ada pertanyaan. Atau ada pertanyaan enggak? Untuk absennya gimana, Bu? Untuk ASEM-nya, oh iya. Absen. Oh ya, ini ada yang jawab ora kayane apa ini? Nggak absen di sini gitu ya. Oke, silahkan absen di kolom chat sekarang, nanti saya save. Ini salah. Sudah semuanya? Kalau sudah, saya save. Ada yang belum absen? 5, 4, 3, 2, 1, udah ya. Oke, baik, terima kasih semuanya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi besok Jumat dengan materi yang baru, yaitu hukum 2 termodinamika. Baik, tidak